Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan tugas UAS MPPL dengan judul Pengembangan Kualitas Sistem Informasi Administrasi Desa dengan menggunakan metode Agile. Selanjutnya adalah saya ingin memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Raina Rahmawati Fitri, Siti Nur Ajijah, Jia Sakina, lalu saya sendiri Aisyah Syakira Purnama. Langsung saja kepada latar belakang dari penelitian atau analisis ini akan disampaikan oleh saudara saya Siti Nur Ajijah. Kepadanya saya persilakan. Pertama ini ada latar belakang dari judul masalah yang tadi. Dengan kemajuan teknologi ada sistem yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data komputerisasi yang memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Ini sangat penting untuk administrasi publik, yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan semua warga. Pemerintah harus berkonsentrasi pada pengembangan administrasi publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Banyak lembaga pemerintah tidak menerapkan sistem administrasi publik dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan kurangnya pelayanan publik yang efektif. Fokus utama sistem administrasi publik adalah sistem pengumpulan data dan pelaporan. Penggunaan teknologi komputer dalam administrasi publik dapat bermanfaat bagi berbagai sektor, seperti pelayanan publik, administrasi umum, dan administrasi pemerintah. Namun, kualitas layanan publik di daerah desa perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah seperti Sukabumi. Untuk meningkatkan kualitas layanan, situs web komputerisasi dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemerintah dan meningkatkan efisiensi administrasi publik. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Ajijah. Kemudian adanya permasalahan dan tujuan yang akan dijelaskan oleh Raina. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini terdapat permasalahan dari judul tadi. Berdasarkan kajian literatur yang sudah dilakukan, sistem yang sudah berjalan pada suatu desa tersebut masih bersifat manual, sehingga terdapat permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara administrasi desa dapat dilakukan efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi administrasi pelayanan publik bagi masyarakat. Nah, selain ada permasalahan, di sini juga terdapat tujuan dari dilakukannya pengembangan tadi. Tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan pengembangan kualitas sistem informasi administrasi desa terdapat suatu tujuan, yaitu yang pertama, sistem informasi administrasi desa memberikan layanan publik berbasis web kepada masyarakat seperti pembuatan kartu keluarga, pembuatan kartu tanda penduduk, dan permohonan surat menyurat lainnya. Dan yang kedua, sistem dirancang dengan menggunakan metode Agile. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tujuan dari rencana pengendalian kualitas lunak adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak selesai tepat waktu memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kami pertimbangkan dalam merancang rencana pengendalian kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada pemahaman kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kedua pengelolaan risiko. Yang ketiga ada perencanaan kualitas. Selanjutnya pemantauan dan pengendalian proses, manajemen perubahan, pengujian terintegritas, pelatihan dan keterampilan tim, manajemen konfigurasi, pemantauan kinerja. Yang ke-10 adalah pengujian akhir dan penerimaan pengguna. Baik, selanjutnya di sini juga kita memiliki timeline yang bisa kita lihat untuk memastikan atau tidak keluar dari jadwalnya. Kita membuat timeline ini supaya proyek yang kita buat ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di sini kita bisa lihat sendiri ada persiapan, kondisional konsultasi, terus ada analisis kebutuhan, normalisasi dan migrasi basis data, laporan awal, prototype software, terus pembuatan software, testing software, overall testing, laporan kemajuan, evaluasi dan perbaikan software, dokumen, laporan akhir.
Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang metode Agile itu sendiri yang akan dijelaskan oleh saudara saya Zia Sakinah. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang yaitu materinya yaitu metode Agile. Nah, di metode Agile ini kami menggunakan metode Agile. Nah, Agile adalah metode pengembangan sistem yang digunakan untuk membuat sistem informasi administrasi desa berkualitas tinggi. Metode ini melibatkan pengembangan perangkat lunak secara bertahap atau berulang untuk menemukan solusi yang efektif. Secara sistem informasi administrasi kependudukan yang telah dibuat dapat dikembangkan dan digunakan secara berulang karena metode Agile kemungkinan pengembangan yang adaptif dan cepat dengan fokus pada kolaborasi tim dan keterlibatan aktif pengguna. Nah, metode Agile ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya interaktif dan bertahap, kolaboratif, responsif, cepat dan efisien, serta kepuasan pengguna. Nah, untuk tahapan Agile tersendiri itu yang pertama ada perencanaan, pengimplementasian, testing, dokumentasi, deployment, dan maintenance. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Zia Sakinah. Selanjutnya ada pembahasan tentang arsitektur yang akan dijelaskan oleh Siti Nurhaliza. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya di sini ada arsitektur. Menggunakan arsitektur berbasis web untuk mengembangkan sistem administrasi desa dengan menggunakan teknologi web. Arsitektur ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses aplikasi pelayanan administrasi desa dengan cara yang mudah, efektif, efisien, dan fleksibel melalui web browser. Dengan menggunakan smartphone, masyarakat dapat dengan mudah mengakses halaman web tersebut. Aplikasi berbasis web pada pelayanan administrasi desa memiliki kelebihan. Yang pertama, aksesibilitas yang mudah. Yang kedua, dapat dijalankan di berbagai platform. Yang ketiga, pemeliharaan yang mudah. Kemudian yang terakhir, integrasi yang mudah. Terima kasih kepada Siti Nurhaliza. Selanjutnya ada rencana pengembangan yang akan dijelaskan oleh Raina. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini ada rencana pengembangan sistem desa yang menggunakan work breakdown struktur adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatur tugas dalam sebuah proyek, membuatnya lebih mudah untuk mengelola dan mengorganisir tugas. Ini adalah hierarki atas ke bawah yang menguraikan komponen yang diperlukan untuk dibuat dan tugas yang harus diselesaikan. WBS membantu dalam mendefinisikan tugas, memfasilitasi alokasi sumber daya, memastikan penyelesaian tugas, dan mengelola lingkup proyek. Ini tidak hanya efektif untuk proyek-proyek besar, tapi juga untuk proyek yang lebih kecil dengan kegiatan yang kompleks. WBS dapat diwakili dalam diagram atau grafik pohon, memberikan tampilan hierarki proyek. Ini bermanfaat untuk manajemen proyek, komunikasi stakeholder, dan mengidentifikasi tugas yang dapat dicapai pada tingkat yang berbeda. Tingkat atas WBS membantu dalam menemukan deliverables dari pekerjaan dan memperkirakan biaya. Sementara tingkat bawah WBS mendukung dalam proses manajemen seperti perencanaan, pengembangan proyek, perkiraan biaya, alokasi sumber daya, dan penilaian risiko. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada karakteristik WBS yang akan dijelaskan oleh Zia Sakinah. Oke, baik. Di sini ada karakteristik WBS sesuai dengan versi standar for work breakdown struktur. Nah, yang pertama, WBS berorientasi pada deliverables yang berarti bahwa produk, hasil atau kemampuan menjadi tujuan pemenuhan usaha atau jasa yang harus dilakukan untuk memenuhi proses, fase, atau proyek. Selanjutnya, ada teknik dekomposisi digunakan untuk menguraikan lingkup proyek dan deliverables proyek menjadi bagian yang lebih kecil, yang lebih dapat dikelola. Jumlah level ditentukan dan dirinci secara efektif atau kemudahan pengelola. Selanjutnya ada hukum 100% atau hukum 100% rules menyatakan bahwa setiap level dalam hierarki memuat 100% pekerjaan dari penjumlahan pekerjaan level-level di bawahnya.
Selanjutnya, yang terakhir adalah penggunaan kata benda dan kata sifat digunakan untuk menjelaskan hasil pekerjaan, bukan kata kerja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Gia Sakina. Selanjutnya ada organisasi objek yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi objek. Organisasi objek merupakan pendekatan agile dalam proyek pelayanan desa dapat membantu meningkatkan fleksibilitas, responsivitas, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan proyek. Berikut adalah bentuk organisasi proyek pelayanan desa dengan metode agile. 1. Tim produk yang terdiri dari product owner, scrum master, dan tim pekerja. Selanjutnya ada backlog produk, lalu ada sprint planning, lalu ada sprint, lalu ada review sprint, lalu ada retrospective sprint, lalu keterlibatan pemangku kepentingan, selanjutnya komunitas terbuka, adaptasi continuous, pemahaman terhadap nilai. Baik, selanjutnya di sini ada rancangan biaya. Dana anggaran proyek RAP adalah biaya aktual yang dikeluarkan oleh kontraktor selama proyek, termasuk kebutuhan material dan sumber daya manusia, sehingga penyelesaian proyek RAP disusun setelah kontraktor berhasil memenangkan tender. Mengingat biaya persiapan proyek sebelum dimulai, sistem untuk penyusunan RAP proyek memiliki tugas estimasi dan merancang penawaran sistem pembiayaan dan struktur anggaran. Baik, di sini kita sudah memiliki beberapa tabel, yaitu RAP, rancangan anggaran biaya. Lanjut. Nah, di sini ada skenario dan implementasi rencana proyek yang akan dijelaskan oleh Siti Nuraziza. Selanjutnya, di sini ada skenario dan implementasi rencana proyek. Yang pertama, ini ada persiapan. Untuk langkah awalnya, melakukan studi awal terhadap sistem informasi administrasi desa yang saat ini digunakan oleh desa. Yang kedua, melakukan identifikasi kebutuhan dari stakeholder, termasuk pemangku kepentingan seperti ketua desa, sekretaris desa, dan warga desa. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan sistem. Yang keempat, melakukan pemilihan tim pengembang yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada implementasi. Yang pertama, melakukan pembagian tugas dan jadwal dalam melakukan pengembangan sistem menggunakan metode agile. Yang kedua, melakukan ronde Scrum sehari sekali untuk memastikan bahwa seluruh tim pengembang memahami tujuan dan rencana pengembangan. Yang ketiga, melakukan development iteratif dengan melakukan testing setiap iterasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, melakukan pengintegrasian sistem dengan sistem lain yang ada di desa, seperti sistem keuangan dan sistem penduduk. Yang kelima, melakukan pengujian akhir setelah semua iterasi selesai dan melakukan debugging jika ditemukan kesalahan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Siti Nuraziza. Selanjutnya ada skenario dan implementasi rencana proyek, yaitu ada pelaporan dan pengoperasian yang akan dijelaskan oleh Raina. Baik, di sini terdapat pelaporan. Yang pertama, pelaporan dari skenario dan implementasi rencana proyek, yaitu yang pertama melakukan presentasi hasil pengembangan kepada stakeholder dan menerima feedback. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dikembangkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, melakukan pengujian kembali setelah perbaikan dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu melakukan pelaporan terhadap proses pengembangan dan hasilnya kepada stakeholder. Nah, di sini juga terdapat pengoperasian skenario dan implementasi rencana proyek. Yang pertama, melakukan training terhadap pengguna sistem, termasuk ketua desa, sekretaris, dan warga desa. Nah, yang kedua, melakukan pengimplementasian sistem dan memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik di lingkungan produksi. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan maintenance terhadap sistem yang telah dikembangkan untuk memastikan bahwa sistem selalu dapat digunakan dengan baik. Saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada masih sama di skenario dan implementasi rencana proyek, yaitu ada pengujian kualitas dan poin pembahasan yang akan dijelaskan oleh Zia Sakinah.
Oke, baik. Di sini dalam skenario dan implementasi rencana proyek juga ada pengujian kualitas dan poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengujian kualitas, melakukan pengujian kualitas terhadap sistem yang telah dikembangkan menggunakan metode-metode pengujian kualitas yang relevan seperti unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Yang kedua yaitu melakukan pengukuran kinerja sistem dan melakukan optimisasi jika diperlukan. Yang terakhir yaitu ada melakukan pemantauan terhadap kepuasan pengguna dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, selanjutnya ada poin pembahasan. Yang pertama yaitu metode Agile telah menjadi pilihan yang populer dalam pengembangan perangkat lunak dalam rangka memaksimalkan manfaatnya. Kami akan menerapkan metode ini dalam pengembangan sistem informasi administrasi desa. Selama proses implementasi, kami akan melakukan pengujian dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan stakeholder. Nah, yang kedua yaitu dengan melakukan langkah-langkah tersebut, sistem informasi administrasi desa yang dikembangkan menggunakan metode Agile dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan dari stakeholder. Kembalikan kepada Oke, baik. Di sini kita sudah memiliki beberapa prototipe dari halaman utama website desa. Nah, di sini adalah gambar tersebut menampilkan tampilan awal atau homepage dari website desa. Di halaman ini terdapat form login dengan dua field, yaitu NIK, nomor induk kependudukan, dan paspor. Sebuah selamat datang juga tampilan di atas form login. Di bawah form login terdapat link untuk membuat akun. Ya, jadi kalau misalnya kita masuk ke sini, kita harus memiliki akunnya terlebih dahulu, akun yang terdaftar. Jika belum memiliki akun, maka pengguna dapat mengklik atau membuat akun baru. Lanjut. Nah, untuk akun barunya tersebut, di sini adalah halaman dari pengguna yang ingin membuat akun baru. Di sini kita dapat slide seperti nama, email, password, NIM, dan lalu di bawahnya kita ada ketik buat akun, seperti itu. Nah, ketika sudah memiliki akun dan berhasil login, maka untuk pengguna atau user langsung masuk ke dalam pilihan profil desa. Nah, untuk di pilihan selanjutnya yaitu ada halaman yang menunjukkan pembuatan dokumen seperti kartu keluarga, KTP, dan sejenisnya. Surat yang bisa dibuatkan oleh desa. Jadi di sini ada KTP, di sini ada kartu keluarga, dan di sini ada beberapa list surat-surat yang dapat diproses oleh para pengguna atau para warga. Oke, selanjutnya di sini contohnya misalnya kita akan mengambil atau membuat surat keterangan usaha, maka beberapa kebutuhan surat yang mumpuni atau yang akan menopang terbentuknya surat keterangan usaha harus diunggah terlebih dahulu di laman ini. Laman ini akan keluar ketika kita tadi mengklik salah satu surat yang ada di laman pembuatan dokumen. Setelah beberapa terkirim, lalu kirimkan berkas. Nah, kemudian pada gambar ini bahwasanya website ini terdapat status dokumen di mana merupakan proses di posisi surat yang sedang diajukan. Ketika pengguna sudah mengajukan beberapa surat atau sudah mengirimkan dokumen juga, maka status surat atau status surat yang diinginkan akan dikirimkan melalui laman ini. Untuk tindakannya bisa dicetak. Oke, baik. Di sini kita sudah memiliki halaman admin. Jika beberapa para user telah mengirimkan
pengajuan, maka di sini terlihat bahwa contohnya nomor 1 dengan nick-nya seperti ini, mengajukan janda surat keterangan usaha. Lalu tindakannya adalah lihat dokumen yang tadi sudah user kirim gitu. Lanjut. Nah, ketika si admin mengklik lihat dokumen, maka di sini nanti ada namanya siapa, keterangannya, nicknya berapa, lalu surat permohonannya seperti apa, nomor KTP dan surat kuasa yang seperti yang sudah dibutuhkan, mereka sudah mengisi atau sudah menginputkan user, maka dapat dibuatkan suratnya terlebih dahulu. Setelah suratnya dibuatkan, setelah itu di sini kita si admin bisa mengupload suratnya di kolom upload surat yang di bawah. Nah, yaitu. Nah, setelah tadi suratnya telah diupload, maka otomatis surat ini akan membuat nomor surat, lalu jenis suratnya apa, lalu tindakannya selesai atau edit. Nah, ini tuh misalnya suratnya sudah selesai, tapi jika ada yang ingin diedit, gitu, jadi bisa diedit. Gitu. Kalau dari admin, seperti itu. Terima kasih. Nah, kesimpulannya, dengan demikian, pengembangan kualitas sistem informasi administrasi desa melakukan penerapan metode agile merupakan langkah yang strategis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dinamis masyarakat dan organisasi. Proses ini memberikan keunggulan kompetitif dan menghadapi tantangan dan peluang di era digital saat ini. Dengan komitmen terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas sistem, diharapkan desa dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS MPPL. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.